Tapi karena merasa dia sebagai pejabat negara, sudah cukup lama yang terjadi donggala di belakang kantor DPRD itu bukan kecil anggarannya loh, itu 4 miliaran itu. Ya, Itu temuan jelas sekali itu. iya. Sudah ada yang ditahan. Iya. Kenapa nanti sekarang terbongkar? Kalau Anda ingin menjadi lebih baik daerah Anda, petani sukses, nelayan sukses, peternak sukses, jangan lupa pilih Aceh Lain nomor 7, Partai PKI nomor 9. OTT Podcast, get your solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk teman-teman OTT Podcast yang di Kota Palu dan di seluruh tanah Indonesia. Nah, di malam hari ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah seru juga dengan yang lain, guys. Kita kedatangan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Keren ya. Seorang pemimpin yang layak untuk kita contohi. Nah, beliau ini juga banyak punya profesi, bergelut di LBH atau Lembaga Bantuan Hukum. Keren kan? Oke guys, kita langsung ke narasumber kita, calon anggota Dewan Aceh Lahai DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Pak. Ya, selamat malam. Asik. Kita. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat kita bersyukur yang mana kita diberikan kesempatan bisa ketemu sama teman-teman di media samana saja gitu kan. Ya. Nah, tentunya dengan saya mendapatkan semacam penghargaan dari teman-teman untuk memberikan sedikit masukan-masukan yang positif lah. Ya. Apalagi saya salah satu calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Poso dan Tojo Una-Una. Tentunya dalam program ke depan ini kan kita harus punya planning, desain yang kemudian bisa memberikan support kepada masyarakat kita yang selama ini mungkin masih membutuhkan kita sebagai wakil rakyat ada di DPRD Provinsi. Wih, keren guys, Ya. keren guys, keren. Artinya saya bukan hanya sebatas menjadi anggota legislatif saja, tapi Oke. bagaimana saya selaku calon wakil rakyat Ya. di 2 kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah ini Apa semua itu? akan memberikan semacam beberapa masukan, termasuk pendamping hukum. Satu contoh, saya sebagai pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Nusantara Sulawesi Tengah. Nah, tentunya kita juga tidak terlepas daripada kebijakan-kebijakan pada penentu kebijakan di daerah, Ya. baik kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, di dalam lembaga kita ini kan mitra yang tidak bisa terpisahkan itu antara eksekutif dan legislatif. Oke. Nah, di sini kita harus ada kerjasama yang baik. Tentunya kita harus memberikan masukan yang kemudian bisa bermanfaatkan buat orang banyak. Sepakat Pak, benar sekali. Kira-kira menurut Bapak sepakat kan? Oh, sepakat sekali saya. Nah, artinya begini, kita jangan hanya berkoar-koar kemudian berjanji-janji kepada masyarakat. Benar. Kita juga membutuhkan support orang yang kemudian support itu tanpa masyarakat kita kan tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Nah, tanpa dukungan masyarakat kita kan tidak bakalan jadi Ya, untuk mewakili masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini. Nah, kalau kita bekerja untuk masyarakat ini tentunya ada beberapa program. Contoh, Ya. yang paling substansi di sini kita melihat ada hak-hak masyarakat terkait dengan pendamping hukum misalnya. Nah, DPRD Provinsi itu kan telah membuat semacam perda pendamping hukum yang belum maksimal. Yang belum Nah, maksimal. belum sama sekali belum maksimal. Saya sebagai pimpinan Lembaga Bantuan Hukum kan ini sangat mengapresiasi kegiatan ini, acara ini sehingga orang banyak tahu Terima kasih banyak Pak. bahwa masyarakat itu membutuhkan pendamping hukum yang kemudian itu kadang ada masalah-masalah yang tidak bisa dibiayai, tidak bisa dibiayai oleh masyarakat. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya di DPRD itu sudah membuat semacam keputusan. Ada keputusan semacam SKPD, apa namanya? Perda Perda pendamping hukum. pendamping hukum. Nah, itu yang masih belum maksimal. Keberadaan saya nanti di dalam DPRD itu, kalau
misalnya saya dipercayakan oleh masyarakat menjadi wakilnya mereka di DPR provinsi, Amin. saya akan menganggarkan itu, Oh gitu. menganggarkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin. Oke. Yang namanya itu bantuan hukum cuma-cuma, ada pendamping hukumnya. Nah, Oke. tentunya kan dalam proses pendamping hukum itu kan ada advokat-advokat pengacara yang kita akan verifikasi yang layak untuk mendamping hukum masyarakat itu. Saya selaku mitra dengan pemerintah akan memberikan masukan kepada penentu kebijakan di provinsi kalaupun saya terpilih untuk bagaimana memberikan masukan kepada gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjalankan proses perda yang ada itu. Perda yang dimaksud itu perda pendamping hukum itu tadi. Ya. Nah, kita tidak melihat dia siapa, tapi kita membutuhkan masyarakat yang membutuhkan kita juga. Tanpa masyarakat kita juga tidak ada di DPRD. Oke. Seperti itu. Nah, tentunya kan kita harus menjalankan prosesi kita untuk bagaimana menetapkan anggaran apa saja yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ya. Nah, salah satu item tadi itu pendamping hukum masyarakat yang membutuhkan itu tadi. Masyarakat kan tidak semuanya bisa membiayai dalam proses hukumnya kan. Nah, Oke. kita sebagai wakil rakyat, saya selaku calon anggota DPRD provinsi untuk bagaimana membuat pembahasan dan mengajukan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk menganggarkan itu tadi. Oke. Nah, tentunya kan dalam proses anggaran itu dibutuhkan orang-orang yang profesional. Dalam artian kita membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja untuk rakyat. Ya. Dalam artinya pendamping hukum Oke. kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Oke, saya salah sebentar begini Pak Aceng ya. Ya. Sebelum saya lupa ini. Ya. Nanti lagi kita lanjut sebelum saya lupa pertanyaan saya. Nah, ada tadi saya tangkap dari Anda punya pernyataan ya kan mengenai tentang bantuan untuk rakyat tanpa pungut biaya. Ya kan? Nah, ya maaf saja ini Pak. Jadi kan ini kita hidup di zaman era digital ya. Oke. Nah, ini menurut pendapat saya dan sudut pandang saya kepada calon-calon anggota DPRD atau anggota dewan segala macam rupa, ya kan? Maupun yang mencalonkan sebagai apa, presiden kah, gubernur, wali kota, segala macam rupa, ya, yang mencalonkan. Karena kan tidak secara langsung masyarakat sekarang kan tidak bodoh kayak dulu, ya kan? Banyak dijanji-janjikan dari yang mencalonkan, ya kan? Memang untuk meyakinkan rakyat itu kan sekarang tidak gampang, Pak. Ya. Nah, maaf saja sekali lagi, mungkin bahasa yang seperti Anda keluarkan tadi, statement itu tadi, menurut saya seperti sudah tidak asing di telinga saya, ya kan? Bahasa-bahasa seperti bahasa kampanye, ya kan? Untuk meyakinkan rakyat. Nah, untuk hal-hal yang begituan, Pak, ya kan? Bagaimana Bapak bisa antisipasi bahwasanya Bapak benar-benar meyakinkan, ya kan, agar itu terrealisasi seperti apa yang Bapak keluarkan tadi pernyataannya. Silakan Pak Aceng. Oke. Jadi gini, saya sangat memahami pertanyaan itu. Siap. Apalagi sekarang kan dunia digitalisasi. Ya, Tidak terlepas daripada pemantauan masyarakat walaupun di sudut-sudut pandang mana saja. sepakat. Hanya memang apa yang disampaikan oleh Bapak, saya memahami soal kondisi perpolitikan bangsa kita hari ini. Oke. Tidak lepas daripada itu, kita tidak mau menjanjikan orang, tapi paling tidak kita harus bisa memfaktakan, membuktikan. Kalau saya petani, mana halaman kebun saya, Oke. apa yang saya tanami. Oh, Kalau iya. saya sebagai peternak, apa yang sudah saya lakukan di daerah kita, di tempat saya sendiri kan. Kalau saya sebagai pendamping hukum, salah satu contoh Morowali. Ya, mohon. Ada hak-hak masyarakat yang kemudian itu digusur oleh salah satu perusahaan yang kemudian memiliki alas hak. Nah, mau tidak mau saya sebagai pemerhati terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, berkaitan dengan hak-hak mereka yang tidak memiliki kemampuan biaya dalam hal proses hukum itu tadi, pendamping hukum. Karena bicara soal hukum ini kan ada di sana pengacara, ada advokat. Nah, tentu ada pembiayaan. Ya. Nah, saya punya niat, saya punya tujuan, bukan baru memulai, tapi saya sudah melaksanakan dari awal-awal, dari kemarin-kemarin, untuk bagaimana membuktikan kepada masyarakat, saya mengacu pada perda yang sudah dibuat di DPRD Provinsi. Oke. Hanya memang belum maksimal dalam proses itu tadi. Kenapa? Sementara di sana ada pembiayaan.
sudah disampaikan kepada DPR sehingga terbentuklah Perda itu tadi. Oke. Perda untuk pendamping hukum. Cuma-cuma gratis kepada masyarakat yang membutuhkan itu tadi. Seperti contoh, satu kasus itu di dalam Perda kalau nggak salah itu 5 juta. Kalaupun tidak cukup, ada penganggaran-penganggaran yang ditambahkan berdasarkan kasus yang dipersoalkan itu kan. Ya. Nah, tentunya kita sebagai calon wakil rakyat yang ada di DPR provinsi, itu program yang tidak bisa kita lupa. Karena saya sebagai lembaga bantuan hukum yang hari ini sangat mengapresiasi dengan cerita tadi ini kan. Siap. Saya terima kasih kepada Bapak Oke. telah mengajak saya untuk berdiskusi berkaitan dengan bantuan hukum itu. Nah, ini semua kita juga tidak terlepas daripada aturan-aturan. Ya. Karena Benar begini, banyak aturan-aturan yang ada ini itu dilanggar. Secara konstitusi kan kita punya hak semua masyarakat yang ada. Tapi kita tidak lepas daripada aturan-aturan yang baku. Ya. Nah, wakil rakyat ini kan tidak lepas juga sebagai tanggung jawabnya itu untuk bagaimana memberikan support kepada masyarakat berkaitan hak-hak mereka seperti pengadaan bibit, pengadaan pupuk untuk pertanian ya. Ya. Nah, tidak lepas dari itu semua, itu melalui proses persidangan, melalui proses pembahasan, melalui proses penyampaian saran dan masukan, usulan-usulan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan dalam argumentasi itu kan, apa yang bisa kita dapat dari situ? Satu contoh sekarang, banyak persoalan yang terjadi di Sulteng ini khususnya, Aha, ya benar sekali. Pak. ini yang terabaikan. Iya. Kenapa? Banyak sekali, Pak. Banyak. Saya banyak tahu tentang itu. Wah, ini. Kalau mau ditanya satu persatu, saya pikir ini wah sekali. Saya juga salah satu pemerhati di Sulteng. Wah, luar biasa. Ya, artinya saya melihat yang pertama, bagaimana lembaga legislatif itu marwahnya itu bisa lebih baik. Kalau toh misalnya tidak diperbaiki dari sistem tata kelola yang ala DPRD itu sendiri. Ya. Nah, kita kan sudah menghadapi pesta demokrasi ini, tinggal 2 mingguan, 3 mingguan ini. Ya. Tentunya kita menjaga marwah dari DPRD itu. Nah, untuk bagaimana masyarakat masih mencintai DPRD untuk memilih, Ya. tentunya kan marwah itu kita harus jaga juga. Maaf ini saya harus sampaikan, walaupun sedikit, sekelumit saja. Memang tidak apa-apa ini, Pak. Mau dibiarkan di Ya. sini, Pak. Karena begini, Ngeri, guys. Ngeri, sangat guys. ngeri. Dan saya tahu persis isi perut DPRD Provinsi Sulawesi Tengah ini. Saya tahu. Anda tahu sekali isu Ya, di DPRD. tahu saya. Emang tidak apa-apa Anda mau cerita di sini? Begini, saya tidak menjudge nama orang. Oke. DPRD itu satu lembaga yang tidak terlepas daripada fungsi pengawasan. Ya, benar sekali. Fungsi pengawasan itu tidak lepas. Ya. Tetapi marwah ini mulai hilang. Kepercayaan masyarakat terhadap DPRD itu mulai hilang. Kenapa? Banyak persoalan yang terjadi di DPRD itu yang hari ini terabaikan. Seakan-akan tidak mencuat ke permukaan. Ya. Padahal sesungguhnya di DPR itu banyak persoalan yang hilang di sana. Hilang. Aset yang hilang, kemudian ada pembangunan gedung, masjid yang ada di belakang kantor DPRD itu bukan kecil anggarannya loh itu, 4 miliaran itu. Wah. Ngeri, guys. Sampai Ngeri. hari ini nggak selesai. Yang paling berbahaya di situ, kemarin kan saya sempat debat, Oke, sebentar, Pak. Ya. Maaf lagi, saya salah sebentar. oke? Kalau boleh nih, kalau boleh saya tahu, ya, terbengkalai itu apakah faktor apa? Ya, itu menarik. Saya suka pertanyaan itu. Ya, Saya mau jawab. Dalam sistem tata kelola, Siap. itu ada yang tidak bisa terlepas daripada aturan. aturan. Ketika kita memasang seseorang untuk mengawal proses kegiatan proyek itu, ada namanya PPTK. PPTK. PPTK itu punya syarat yang wajib dipenuhi. Apa arti dari PPTK itu? Supaya teman-teman masyarakat di Kota Palu Itu sistem, mengerti. sistem yang ada di dalam pengawasan. Oh, sistem. Ya, dalam pengawasan kegiatan satu proyek itu. Ya. Nah, di situ kan PPTK-nya itu kan harus bersyarat. Syarat yang paling utama itu adalah dia harus memiliki sertifikasi. Harus punya Memiliki sertifikasi selama Ya, 2 tahun. selama 2 Yang tahun. jadi pertanyaan sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh APIP dari pusat, sesuai dengan ala pertemuan kita kemarin di BW, Ya. itu sangat jelas. Saya sudah sampaikan bahwa PPTK-nya itu tidak bersyarat. Apakah dibenarkan sementara mengelola paket proyek yang anggaran miliaran loh? Wow. Gitu kan? Ngeri, guys. Ya, sangat ngeri. Nah, di sini saya berkeinginan marwah DPRD ini kita kembalikan ulang sehingga dipercaya oleh masyarakat. Kita harus buka. Tata kelola yang terjadi dalam DPRD itu harus diperbaiki.
seperti ada aset lift yang hilang, itu nggak tahu kemana. Sesungguhnya aku tahu sih, Oh, tahu sekali. Cuma saya belum buka di sini karena akan terbongkar semua, termasuk aset-aset yang dalam DPRD itu. Gedung B, kemudian kipnya, kemudian kirnya dalam ruangan. Hari ini nggak ada. Ini bukan milik pribadi loh, ini negara. ya sepakat sekali. Milik negara adalah rakyat loh di situ. Ya benar sekali. Nah, bagaimana jabatan yang melekat fungsi pengawasan oleh DPRD provinsi sampai hari ini terbengkalai. Ini perlu dipertanyakan juga kan seharusnya. Saya sebagai calon, ketika saya jadi, saya akan membuka itu sehingga fungsi pengawasan yang melekat itu betul-betul berjalan sesuai dengan aturan. Pasti akan banyak nanti musuhnya Bapak ini. Saya kira begini, dalam proses musuh atau bukan musuh itu biasa. Oh gitu ya. Karena Politik ya. kita ini manusia biasa Oh saja. siap. Tetapi kan sangat berdosa lah aku ini sebagai pemerhati di Sulteng ini yang kemudian saya tidak menyampaikan kepada publik. Karena ini berkaitan dengan hak-hak orang banyak. Ya benar Nah, sekali. harapan saya ke depan juga ini, untuk memilih anggota legislatif itu bukan lihat duitnya, tapi lihat kemampuan intelektualnya, bukan karena isi tasnya, tapi kualitasnya itu yang dibutuhkan. Benar. Yang terjadi hari ini kan, anggota legislatif ini bukan mengandalkan kualitas, tapi karena isi tas, sehingga masyarakat hari ini jangan mengeluh. Yang salah bukan anggota DPR yang terpilih, tapi Anda yang memilih itu yang keliru. Karena duit, Nah, janji. saya salah lagi Pak ya, karena banyak banyak yang muncul dari pikiran saya atau Boleh saya minum juga kan? silakan, Oh, silakan. silakan. Kalau aku nggak minum, aku bisa meninggal, Pak. Maksudnya bukan meninggal dunia, meninggalkan rumah aja. ya. gitu. Nah, makanya Santai aja. saya heran, masa gini Pak ya, Pak Ceng. Banyak sebenarnya yang muncul di dalam benak saya ini dari beberapa tahun kemarin ya. Karena kenapa? Banyak kita sebagai masyarakat biasa sipil ya, terlalu banyak tidak secara langsung terlalu banyak dibodoh-bodohi ya, dan terlalu banyak dijanji-janjikan Ya. dan juga menurut saya saya ingin kalau siapa saja yang mau ingin mencalonkan ya kan, semoga dapat sosok seperti Bapak ya, Pak Aceng Ya. yang betul-betul punya niat baik untuk memperhatikan masyarakat Kota Palu, apalagi banyak saudara-saudara kita yang berada di pegunungan sana Ya. yang masih banyak butuh sekali bantuannya ya kan. Apalagi dari segi mungkin dari segi digital juga mereka masih awam ya, masih belum terlalu ini. Jadi untuk informasi dari luar kan banyak kan mereka yang belum tahu itu ya kan. Nah, saya ingin kalau niat Bapak nanti akan terrealisasi di saat Bapak jadi ya kan, masyarakat Kota Palu yang di pikiran-pikiran sana bisa diperhatikan. Itu saja Pak kalau saran saya sebenarnya. Ya, boleh saya tambahkan lagi. Siap. Jadi gini, tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, Allah sudah atur. Ya. Nah, seperti ada bahasa tadi soal digitalisasi. Ya. Saya lah salah satu manajer area digitalisasi Sulawesi Tengah ini. Yang kemudian di daerah-daerah yang di daerah-daerah yang blank spot itu nanti bagaimana kita berupaya untuk tidak lagi ada yang blank spot. Ada digitalisasi yang terbaru. Dalam waktu dekat ini sudah kita mau extend tanpa melihat daerah mana saja wilayah Sulteng ini. Tapi kita akan memprioritaskan. Saya baru dengar ini Pak. Ya. Untuk Sulteng ini kan saya kan dapil Poso Nah, tentunya kita akan prioritas daerah Bongka, daerah Dataran Bulan, daerah Tojo, daerah Kepulauan, Tokean. Itu sangat membutuhkan jaringan-jaringan digitalisasi. Tentunya kan dengan jaringan itu akan membuat laporan-laporan dari mana ke mana, tidak harus melalui surat atau seperti dulu-dulu lagi kan. Nah, ini ada alat yang terbaru kita, digitalisasi, yang kemudian akan bisa menjangkau wilayah-wilayah pedalaman, itu bisa digunakan digitalisasi yang baru ini. Saya selaku manajer area Sulteng. Ya. Itu yang akan saya coba buka nanti dalam waktu dekat ini. Tetapi kita sudah agak sedikit melenceng dari para persoalan lembaga hukum tadi kan. Di sini juga kita sangat berharap nanti siapa tahu kalau saya terpilih nanti di DPRD provinsi,
saya akan bermitra dengan pihak-pihak bank. Oh gitu Pak. Ya, nah, harusnya pemerintah kita Sulawesi Tengah ini kan ada Bank Sulteng. Ya, Nah, kenapa dengan harus bank-bank lain dulu? Nah, Ya. itu Bank Sulteng. Kita bisa mendapatkan rekomendasi dari gubernur. Kenapa tidak Bank Sulteng kita besarkan? Oke. Bukan berarti mengabaikan bank-bank yang lain. Ya. Karena Bank Sulteng itu bank kita yang seharusnya kita besarkan, di mana bank itu akan merekrut apa saja kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan kabupaten, kota, provinsi. Ya. Dan nantinya akan menjadi dana sharing yang harus kita titipkan ke Bank Sulteng. Satu contoh misalnya, kan Sulteng ini kaya akan potensi tambang. Kenapa tidak? Seperti dana CSR itu dimasukkan semua ke Bank Sulteng. Nah, Bank Sulteng kalau besar kan kita juga agak enak kan, Ya. bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di bank itu sendiri kan. Nah, saya juga berharap ini, insya Allah nanti kalau saya terpilih Amin. duduk di legislatif provinsi, saya akan berupaya bagaimana seluruh potensi daerah ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat, berkaitan dengan dana CSR tadi, Ya. kita giring masuk ke Bank Sulteng, sehingga Bank Sulteng itu jadi gede, itu jadi lebar, jadi luas, jadi besar. Nah, di situ kan banyak peluang-peluang yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, dana-dana kur atau dana apalah. Jangan kita juga ke bank-bank lain dulu, tapi bukan berarti mengabaikan bank yang lain itu. Kita akan menjadikan prioritas Bank Sulteng akan jadi besar. Ini harapan saya. Yang Amin. kemudian soal yang apa yang saya sampaikan tadi, saya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang miskin, yang tidak memiliki duit dalam hal kasus misalnya tadi. Saya kembali lagi ke situ. Oke. Saya akan masukkan itu. Karena ada perdanya itu. Wajib kita mendamping hukum kepada masyarakat yang tidak memiliki apa-apa. Ya, benar sekali. Wajib itu. Nah, di Kan sana, kalau datanya Pak, misalkan data masyarakat tidak punya data ini kan, Ya. contoh, maksudnya data dalam kategori pasti kan ada yang dimintanya persyaratan. Ya. Contoh ini dari data masyarakat ini belum ada, ya kan, tidak bisa mereka adakan. Ya. Kira-kira ada tidak di saat Bapak mau jadi nanti, ya. kira-kira Bapak bisa ini tidak? Begini, saya langsung koma. Ya, Jadi begini, itu persyaratannya mudah. oke. Setiap orang yang ada di Sulawesi Tengah ini kan memiliki desa atau kelurahan. Ya, iya Kan benar. ada surat keterangan dari kelurahan bahwasanya ini orang yang butuh dibantu Ya. dalam kondisi begini. Itu akan dibiayai oleh APBD kita. Tapi ada juga yang bagian ini Pak. Saya jujur ya, ini menurut dari pengalaman saya juga. Ya. Gini loh, kita ini masyarakat butuh data misalkan dari kantor lurah, ya kan, untuk surat pengantar segala macam. Tapi ada yang biasa juga di kantor lurah itu, ya kan, mempimpong-pimpongkan, ya kan, harus ke sini, harus ke sini. Tapi kan sekarang dunia online. Oke. Iya, itu maksud saya. Supaya masyarakat yang ini yang minta data itu kan tidak susah, Ya. tidak harus ke sana kemari. Nah, itu gimana Pak? Oke. Sebetulnya persoalan yang Bapak anggap sulit itu mudah. Mudah ya? Karena saya pernah jadi anggota DPR satu periode di Kabupaten Tojo Una. Oh gitu. Nah, proses seperti apa yang Bapak maksud itu mudah. Mudahnya begini, kan kita akan turun reses, kadang-kadang turun reses. Ketika ada laporan dari dapil kita, Poso kah, atau Tojo Una, dari Togean kah, Dataran Bulan kah, atau dari Bongka, saya akan datang. Saya harus turun ke lokasi. Benar nggak nama si ini masyarakat di sini? Kan ketahuan itu semua melalui kepala desa. Kalau tidak, kita kan mudah saja itu. Kita mengundang kepala dinas PMD-nya. Ya. Melalui kepala dinas PMD itu mempertanyakan, benar nggak orang ini berdomisili di sini yang membutuh bantuan hukumnya? Ya. Kan Benar. sederhana dia. Oke. Jangan kita biarkan masyarakat kemudian menyusahkan di setiap kelurahan atau apa. Karena bahasanya Bapak dibimbing. Ini nggak bisa. Ini negara ini Pak, wajib. Iya. Karena pemerintah itu bagian daripada masyarakat. Artinya sebagai pelayan itu nggak boleh dia tidak layani. Kalaupun itu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan itu, masyarakat menyampaikan kepada saya sebagai wakil rakyat yang ada di DPR provinsi, saya akan datang. Saya tahu kondisinya, bukan berarti putar sana putar sini lagi, nggak bisa. Oke Pak, saya selalu lagi. Tadi ini ya, saya tangkap tadi pernyataan Bapak ya, mengenai tentang Bapak yang akan datangin kalau ada apa-apa kan. Ya. Gitu. Nah, kira-kira untuk ini ya, untuk menghubungi Bapak itu bagaimana supaya Bapak bisa tahu keluhan masyarakat ini? Oke. Ya bagus itu. Jadi begini, kenapa saya mencalonkan diri dari Kabupaten Poso dan Tojo Una? Saya punya saudara di sana.
Ya. Jadi ketika saya tidak ditemui, tidak bisa dihubungi atau mungkin ada di dalam rapat atau apa, kan bisa dihubungi keluarga saya yang ada di Tojo Una-Una. Kebetulan desa saya di daerah Tojo Una-Una juga, Oke. di Wetoli, desa Wetoli. Ya. Iya kan, itu kan masa reses ada. Setiap masa reses kan saya datang. Saya akan pertanyakan apa keluhan kalian. Oke. Kan itu saja. Sederhana sebetulnya nih. Setiap saya punya kedatangan reses, kalaupun saya dipilih, saya akan ketemu langsung dengan masyarakat kita. Dan saya sudah siapkan tempat saya ada di Wetoli, Ampana Tete sana. Ya. Saya buatkan tempat untuk bagaimana orang bisa datang, ada keluhan. Mungkin kalau perjalanan dari Tojo Una-Una ke Palu kan agak jauh, biaya lagi kan. Ya, benar. Melalui jalur sana kan saya punya kantor pribadi juga ada di situ kok. Di desa Wetoli Kebun Jati saya. Itu saya sudah buatkan sampai hari ini. Untuk bagaimana kalaupun ada keluhan-keluhan, kalian tidak bisa ketemu saya, oke datang aja di tempat saya. Karena saya akan komunikasi langsung melalui video atau apa, beacon begitu kan. Ya. Nah, tentunya kita tidak bisa lepas daripada tanggung jawab. Benar sekali. Itu sangat penting. Karena kita akan meninggalkan di dunia ini. Ada kesan positif buat masyarakat kita. Baik Poso maupun Tojo Una-Una. Seperti contoh di Togoyan. Togoyan itu punya kekayaan besar di sana. Togian ya. Ya, di sana ada namanya kepiting bakau. Kepiting bakau. Ya, saya ketua yayasan bakau Sulawesi Tengah. Wah, Ya, saya ketuanya. luar biasa. Ya, kemarin kan aku kan sudah pernah membuat program itu, tapi kan mungkin kurang direspon oleh pemerintah di sana. Ya. Saya mundur. Nah, itu program yang sangat mahal. Tapi masyarakat akan terbantukan. Tidak harus biaya masyarakat lain keluar, tidak. Ada namanya crab bola kepiting, yang akan dititip di daerah-daerah yang punya bakau. Di sana kan daerah bakau banyak. Nah, per kilo saja itu Pak, 750.000 itu diambil oleh pihak luar. Oh, begitu. Banyak sekali itu kebutuhan di sana. Luar itu, sementara kita punya potensi banyak. Yang kemudian juga untuk persoalan kayu, Ya. usaha-usaha rotan, itu kan banyak di sana. Kenapa tidak kita buat semacam tempat yang kemudian para petani rotan yang sering ambil kayu rotan, itu bisa ditampung di satu tempat. Nah, kita harus dorong itu. Karena banyak damar, banyak rotan yang kemudian itu kan tidak tersalurkan baik. Contoh saja, Tojo Una-Una itu atau Poso, Ya. lahannya luas perkebunnya, tapi kok petaninya miskin gitu. Nah, itu Jadi lucu kan? kan. Ya, kemudian yang kedua, laut kita itu sangat luas, tapi nelayannya miskin. Karena banyak peluang-peluang usahanya itu tidak kesampaian. Contoh pengadaan ketinting, itu nggak sampai juga. Perahunya nggak sampai, banyak yang diduga itu fiktif ya. Ya. Kemudian contoh kemarin, ada pengadaan bibit nilam. Ya. Kalau nggak salah 1,4 miliar, itu tidak tersalurkan itu. Waduh. Cuma sekian ratus juta saja yang tersalurkan. Yang jadi pertanyaan, APH-nya itu, aparat penegak hukumnya itu kan, ini perlu dikejar ini. Sehingga Kurang masyarakat, ajar itu, Pak. ya artinya saya tidak bisa bicara itu lagi, tapi fakta sudah membuktikan. Kemudian ada pengadaan jamban, Ya. 22 miliar loh itu. Jamban tidak berdinding, tidak berkoloset. Itu 22 miliar, anggaran APBN itu 20 miliar, dana sharing 2 miliar, jadi totalnya 22 miliar. Apa manfaatnya hari ini? Kenapa tidak kita berikan kepada masyarakat berupa uang, bantuan, langsung ya? Nah, ada lagi yang lebih parah lagi. Ada bantuan tunai dan ada non-tunai. Ya. Ingat itu. Itu bukan cerita biasa lagi, itu sudah heboh. Bantuan non-tunai itu dan tunai berbeda kan? Kalau tunai dia tidak boleh dibuatkan non-tunai, dibuatkan semacam diberikan benar sekali. sembako Ya. nggak bisa. Itu langsung kepada masyarakat. Nah, jadi pertanyaan, di mana anggota legislatif kabupaten dan provinsi terhadap hak-hak masyarakat itu? Yang paling substansi di DPRD itu adalah fungsi pengawasannya di mana? Apa yang terjadi hari ini? Potensi daerah kaya, lahan jagung begitu banyak, tapi banyak terbukti lahan itu sudah tidak bisa diolah karena petani tidak mampu membeli bibit, pupuk, dan segala macam kan. Benar sekali. Kesian kita punya petani. Saya sebagai petani merasa prihatin itu. Saya punya kebun sendiri kok di Weto. Oh, iya. Saya bukan cerita saya ini. Ya, saya petani, pernah tapi- dengar juga. Ya, jadi memang begini. Fungsi pengawasan itu melekat terkait dengan hak seperti petani. Ada pupuk, ada bibit. Itu tidak kesampaian. Yang lucunya itu kok bibit jagung yang berlabel tidak diperjualbelikan ada dijual di toko. Berarti ada kebocoran APBD kita di Kabupaten Tojo Una itu.
Ditambah lagi, ada yang nampak sekali ke permukaan itu soal biomasak. Biomasak itu beredar di Kabupaten Tojo Una sebanyak 10.000. 10.000. 10.000. Satu pun tidak bermanfaat sama sekali. Ada bukti di saya berkaitan dengan biomasak tadi itu. Nah, itu kan merugikan negara itu. Artinya gagal perencanaan, kerugian negara loh itu. Saya Karena jadi- korupsi. Itu kan. Waduh. Contoh, ada jalan di daerah Marowo sana. Namanya Desa Foko. Kalau kita tidak genjot, tidak mungkin jadi jalan itu. Sementara potensi pertaniannya luas di sana. Daerah Bongka. Jagungnya sangat banyak sebenarnya. Tapi petani kita kan terbatas dengan persoalan bibit. Ya, Pupuk. benar sekali. Hanya jadi pertanyaan, dianggarkan kemana itu anggarannya begitu banyak? Benar sekali, Triliun ya. loh itu, bukan miliaran lagi. Waduh. Contoh itu tadi, berkaitan dengan bibit nilam. 1,4 miliar kalau nggak salah itu. Itu hanya dilaksanakan kalau nggak salah cuma 100-an juta. Terus kelebihannya itu 1,3 miliar itu kemana? Astaga. Nah, ada pengakuan pejabat sebagai PPTK-nya itu tidak pernah bertanda tangan, tapi dananya cair. Aduh. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Nah, ini kan jadi isu. Saya sebagai pemerhati di daerah tidak lepas daripada tanggung jawab. Makanya kenapa saya ingin bertarung masuk di legislatif? Karena saya sebagai petani melihat kondisi ekonomi petani kita itu lagi sulit. Padahal mereka punya hak banyak sekali berkaitan dengan pengadaan bibit, Ya. pupuk, katinting, mesin rumput. Itu kan terabaikan kelihatannya. Kan saya sampaikan lagi, begitu luas laut di daerah Tojo Una, tapi nelayannya miskin. Wah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, di mana nelayan-nelayan itu? Apa yang mereka sudah dapati dari program kita? Ya, benar sekali. Bantuan-bantuan itu. Apakah sampai atau tidak? Nah, saya mendapatkan bukti-bukti termasuk pembangunan rumah nelayan itu 771 nggak salah itu tidak sesuai dengan spek. Bangunannya nggak ada, bahkan reok-reok aja begitu. Terabaikan sejak tahun 2021 nggak salah itu. Sampai hari ini. Makanya ini jadi pertanyaan saya kepada pihak di provinsi, para Kajati, Sulteng, untuk segera meninjau itu. Kemarin mereka turun itu. Kebenaran daripada apa yang saya sampaikan. Ternyata benar. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sanksi kepada orang-orang yang melakukan itu? Nah, itu dia. Itu kan jadi soal. Contoh lagi saya kasih gambaran. Sudah cukup lama yang terjadi Donggala. Ya. Itu temuan jelas sekali itu. Ya. Sudah ada yang ditahan. Iya. Tapi karena merasa dia sebagai pejabat negara, dibackingi oleh orang tertentu. Nah, ini kan kenapa nanti sekarang terbongkar? Ada apa sebenarnya? Nah, semua itu tidak terlepas daripada fungsi pengawasan kita legislatif. Dia panggil, dia undang dong. Bupatinya, wali kotanya, gubernur bisa dipanggil di RDP kan, rapat dengar pendapat berkaitan dengan hal yang dimaksud. Tapi hari ini kan, ya syukur-syukurlah ada media yang peduli dengan itu. Dia memberitakan berkaitan dengan perlakuan-perlakuan para pejabat yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Kan begitu. Ya. Apalagi saya sebagai pimpinan lembaga bantuan hukum DKN Sulteng. Kapan saya dengar, pasti saya buka. Wih. Saya nggak pusing. Karena saya akan tinggalkan dunia ini. Bagaimana hak saudara kita, generasi kita, daerah kita yang begitu kaya, tapi masyarakat kan yang miskin kan? Saya kembali lagi cerita. Luas petani di Sulteng ini, khususnya di Tojo Una dan Poso, begitu banyak. Tapi petaninya miskin. Saya peduli dengan itu. Sehingga saya Mulia sekali terpanggil. hati Bapak, beneran. Ya, saya terpanggil untuk bagaimana maju di legislatif provinsi. Semoga saya dipilih. Dan Amin. saya tidak mau membiasakan untuk beli suara. Itu nggak benar itu beli suara itu. Kita cari bagaimana kita ini orang berkualitas. Bukan jadi karena isi tas. Wah, Nggak keren. benar itu kalau isi tas, Pak. Seperti yang terjadi sekarang. Saya tidak mau nuding sih. Terbukti hari ini banyak hak-hak masyarakat terabaikan. Termasuk tadi itu saya kembali lagi. Iya. Hak bagaimana mereka itu dilindungi oleh hukum. Pendamping hukum. Kasihankan petani yang tidak memiliki duit. Iya, benar sekali tuh, Pak. Aduh. Apalagi semakin banyak persoalan yang terjadi dengan hak-hak masyarakat yang dicaplok oleh pihak-pihak tertentu kan. Nah, Iya. kita butuh itu tadi. Nah, saya berharap ke depan ini, kalaupun itu saya dipercayakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, Amin. khususnya Kabupaten Poso dan Tojo Una, saya akan memperbaiki tata kelola negara dan pemerintah ini. Siap. Oh, terima kasih banyak, Pak. Ya, Kalau itu yang memang paling utama. semoga itu terrealisasi Ya. seperti apa Insya yang Allah. diinginkan.
Ya, semua tergantung kepada masyarakat. Kalau Ya, masyarakat mencintai saya, untuk bagaimana mengembalikan haknya dia, tolong pilih sama saya. Ingat itu guys, ingat itu guys. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Anda banyak, telah Pak Ceng. memberikan, support pada kita, yang mana saya juga berharap ke depan ini Sulteng akan lebih baik. Amin. Karena potensi daerah begitu kaya. Ya. Saya berharap juga kita akan bisa bekerja sama dengan tim eksekutif Bapak Gubernur Rusdi Mastura Iya. yang begitu baik dengan kita. Nah, beliau itu adalah salah satu sosok yang baik sama masyarakat. Kita tidak bisa lupa seorang Rusdi Mastura. Is the best beliau. The best. The best sekali. Gubernur kita sekarang guys. Ya, itu Rusdi Mastura hebat. Nah, semoga kalau saya terpilih, saya akan bermitra dengan beliau. Amin. Saya akan memberikan masukan-masukan positif buat beliau, agar Sulteng ini lebih maju, lebih sukses, dan tidak saling menjas satu sama lain. Benar sekali, luar biasa. Terima kasih buat semua rekan-rekan kita di podcast ini. Terima kasih banyak ini saudaraku. Oke. Ya, Oke Pak Ceng, sebelum kita mengakhiri podcast kita di hari ini, siapa tahu mungkin Pak Ceng punya saran atau punya say hello untuk masyarakat Kota Palu atau seluruh Sulawesi Tengah. Ya. Silakan. Oke, terima kasih banyak buat Dinda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat masyarakat Poso dan Kabupaten Ida Dauna. Jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024. Coblos nomor 7 Aceh Rahai, Partai PKN nomor 9. Kalau Anda ingin menjadi lebih baik daerah Anda, petani sukses, nelayan sukses, peternak sukses, jangan lupa pilih Aceh Rahai nomor 7, Partai PKN nomor 9. Oke guys, jadi kita barusan mendengar dengan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Aceng Lahai. Lumayan seru, asik. Artinya semoga doa saya juga untuk beliau bisa terrealisasi, Insya Allah, amin. ya kan? Dan see you next time and bye-bye. Yes, thank you. OTT Podcast. Get your solution.